Oke, kita lanjut sedikit ya. Pembahasan kita kemarin mengenai salam atau basa-basi itu. Jadi apa yang kita bahas kemarin itu bukan dalam rangka kita melarang orang untuk mengucapkan Assalamualaikum agar tidak terjadi salah paham. Hanya saja yang kita inginkan adalah bagaimana agar salam yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu memiliki makna yang jauh lebih mendalam daripada hanya sekedar ucapan. Sehingga dengan demikian terjadi pendewasaan di dalam memahami kandungan-kandungan kebaikan dalam agama. Jadi kita concernnya di sana ya. Sebab kalau tidak, itu bagi saya sangat buruk. Apa bedanya misalnya salam yang diucapkan oleh seorang yang sudah dewasa dengan salam yang diucapkan oleh anak-anak? Apa bedanya misalnya salam yang diucapkan oleh seorang yang diberikan amanah berupa kekuasaan dengan salam anak-anak? Kalau tidak menemukan makna yang lebih mendalam dari hanya sekedar ucapan. Jadi itu yang kita tuju dari pembahasan mengenai salam. Agar salam itu tidak hanya sekedar basa-basi. Karena itu buruk sekali ya. Bayangkan begini ya. Kalau setiap hari kita itu makan makanan basi, maka akan terjadi gangguan dalam pencernaan kita. Begitu juga halnya kalau setiap hari kita itu mengkonsumsi basa-basi, maka lama-kelamaan akan terjadi gangguan dalam cara kita bernalar. Dan itu jauh lebih berbahaya daripada sekedar gangguan pencernaan ya. Itu susah diobati tuh kalau sudah gangguan di cara kita bernalar. Jadi sekali lagi ya, kita concern pada pendewasaan di dalam memahami kandungan-kandungan kebaikan dalam agama. Karena itu sangat penting, terutama bagi kita yang diberikan amanah oleh Allah berupa kekuasaan atau berupa kekayaan. Jadi bagi kita yang diberikan amanah berupa kekuasaan yang lebih atau kekayaan yang lebih, memahami kandungan-kandungan kebaikan dalam agama itu sangat-sangat diperlukan. Sebab kalau tidak itu nanti berbahaya. Karena itu efeknya sangat luas bagi mereka yang punya kekuasaan. Apalagi punya kekuasaan dan harta yang berlimpah. Ada seorang guru mengatakan, jika kandungan kebaikan dalam agama tidak ditemukan, maka orang yang punya kekuasaan dan orang yang punya uang yang akan membuat aturan. Artinya, aturan itu akan berorientasi pada bagaimana mempertahankan kekuasaan dan menumpuk kekayaan. Jadi, saya kira itu ya pembahasan mengenai salam. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Soal besok, apa yang mau dibahas besok? Besok rencananya kita bahas tentang ikhlas, syukur, dan sabar. Itu banyak orang salah. Itu banyak yang masih agak bingung gitu tentang 3 hal itu. Saya kasih contoh ya. Ada ayat dalam Al-Quran bilang, beruntunglah orang-orang yang sabar.
Sekarang kalau saya tanya balik misalnya, kenapa orang sabar itu dibilang beruntung? Pak? Misalnya nih, suatu hari saya dipecat dari perusahaan. Anak masuk penjara karena narkoba. Istri minta cerai. Istri pertama itu. Istri kedua minta mobil. Kan saya betul-betul dalam masalah itu. Terus datang teman, sabar Pak. Teman bilang begitu. Orang sabar disayang Tuhan. Anda beruntung kalau sabar. Bagaimana saya beruntung? Coba bisa dipikirkan tuh. Kok bisa itu orang sabar dibilang beruntung? Ya, besok kita bahas itu ya. Agar enggak banyak yang salah pengertian